Halo Gan, setelah sekian lama akhirnya Ecom S1 Plus ini bisa saya review secara menyeluruh. Dan untuk video unboxingnya kalian bisa cek videonya di channel ini. Dan tanpa berlama-lama lagi, bersama saya Rama dan mari langsung aja kita mulai video reviewnya. Selama menggunakan Ecom S1 Plus ini, saya emang ada ngalamin dua kendala yang menurut saya cukup aneh. Karena saya sendiri kurang tahu nih, apakah ini bug atau mungkin unit yang saya dapetin ini cacat. Dan nanti saya bakal ceritain di video ini. Tapi pertama-tama saya bakal ngasih alasan ke kalian dulu kenapa saya suka banget sama smartwatch Ecom S1 Plus ini. Pertama yaitu soal desain dan finishing. Ecom S1 Plus ini hadir dengan desain square atau kotak dengan satu tombol di bagian samping. Desain seperti ini sebenarnya biasa aja ya, tapi di sini yang bikin smartwatch ini kelihatan istimewa menurut saya ada di bagian finishingnya. Finishing cat hitam dengan sentuhan semi-semi glossy yang gak terlalu mengkilap, menurut saya menjadikan Ecom S1 Plus ini kelihatan lebih berkelas. Ditambah lagi desain strap bawaan yang kelihatan seamless banget. Jadi ya akhirnya ngebuat Ecom S1 Plus ini makin kelihatan simple dan elegan. Yang kedua yang bikin saya seneng sama smartwatch ini ada di bagian fitur notifikasinya. Secara default atau bawaan, Ecom S1 Plus ini untuk fitur push notification-nya hanya support di beberapa aplikasi aja. Tapi di sini yang mau saya bahas atau saya mau notif adalah di bagian notifikasi WhatsApp. Di smartwatch murah yang biasa saya review, biasa saya ngerasain di mana ada notif WhatsApp, tapi saya cek ternyata cuma WhatsApp checking new message. Dan menurut saya notif seperti ini cukup nyebelin ya, karena bisa dibilang ini adalah fake notif. Yang saya senang sama Ecom S1 Plus ini, di smartwatch ini saya nggak ada ngerasain notif yang mengganggu seperti yang saya bilang tadi. Semua notif yang muncul real notif dan nggak ada tuh yang namanya fake notif. Lanjut yang ketiga yaitu fitur. Pada dasarnya Ecom S1 Plus ini memiliki fitur yang serupa dengan smartwatch murah di kelasnya. Tapi di sini saya ada satu fitur yang menurut saya cukup menarik, yaitu fitur Automatic Brightness Control. Tadinya saya sempat ngira fitur ini itu sama kayak auto brightness di handphone, tapi ternyata enggak ya. Fitur ini memiliki fungsi untuk mengatur tingkat brightness di waktu tertentu aja. Contohnya seperti ini, jika di siang hari saya menggunakan brightness level 5, maka di malam hari biasanya saya bakalan nurunin level brightness-nya itu secara manual, supaya nggak terlalu terang. Di Ecom S1 Plus ini saya udah nggak perlu lagi tuh untuk nurunin brightness-nya secara manual, karena saya bisa set secara otomatis kapan brightness-nya harus decrease atau turun di malam hari tadi. Seperti contoh di sini saya set dari jam 7 malam hingga jam 6 pagi, brightness-nya bakalan turun ke level 1 secara otomatis. Dan dari jam 6 pagi hingga jam 7 malam, settingan brightness-nya bakalan naik mengikuti settingan yang saya sudah set sebelumnya. Dan menurut saya fitur ini cukup useful ya, karena bisa sekalian save baterai juga kan. Lanjut yang keempat atau yang terakhir, alasan kenapa saya suka dengan Ecom S1 Plus ini adalah fitur health tracking yang bisa bekerja dengan semestinya. Di Ecom S1 Plus ini terdapat 3 fitur health tracking. Yang pertama ada heart rate detection, blood oxygen, dan terakhir ada stress measurement. Dari ketiga fitur ini yang mencuri perhatian saya adalah fitur stress measurement. Percaya atau enggak, smartwatch ini bisa mengetahui kalau kita itu lagi stres atau enggak. Fitur ini udah saya buktiin ya ketika saya lagi kerja dan ngerasa cukup capek. Biasa notif stress measurement ini bakalan muncul dan ngasih tahu kita untuk lebih rileks. Secara fungsi mungkin emang cuma untuk seru-seruan aja kali ya, karena nggak bakal bisa ngilangin stres juga. Tapi nggak tahu kenapa saya senang aja dengan fitur ini yang ternyata bukan gimmick. Karena sebelumnya semua smartwatch murah yang saya review yang katanya punya fitur ini, nyatanya satu pun dari smartwatch tersebut nggak ada yang benar untuk fitur stress measurement-nya. Kalau untuk fitur heart rate, fitur ini sama kayak fitur stress measurement ya, tetap bisa bekerja dengan semestinya. Saya tes perbandingan sebelum dan sesudah push up 50 kali, hasilnya menunjukkan angka yang berbeda. Sebelum push up angka BPM-nya lebih rendah, dan setelah push up angka BPM-nya lebih tinggi. Dan terakhir kalau untuk blood oxygen, saya kurang tahu ya, karena setiap saya tes hasilnya nggak pernah nunjukin kalau saya itu kekurangan oksigen di dalam darah saya. Dan itulah tadi beberapa alasan kenapa saya suka banget sama Ecom S1 Plus ini. Dan sekarang kita lanjut alasan kenapa saya kurang suka sama Ecom S1 Plus ini.
Pertama, unit yang saya dapat ini suka mati sendiri kalau baterainya udah di bawah 25% dan nggak bakal bisa hidup kalau nggak di-charge. Tadinya saya mikir mungkin mati karena baterainya habis kali ya, tapi setelah di-charge baterainya masih ada di level 20%-an lebih. Dan ini aneh banget dan jujur saya agak nggak tahu ya ini apakah ini bug atau mungkin unit yang saya dapat ini cacat. Selanjutnya hal yang saya nggak suka dari Ecom S1 Plus ini adalah sensitivitas touchscreen-nya yang kurang sensitif dan malah suka ngaco. Ketika swipe ke bawah malah dianggapnya swipe ke samping. Dan kalau untuk problem ini jelas sih ya, kalau ini adalah cacat unit dan ngebuat saya langsung ngejudge kisi dari Ecom kurang bagus. Ya emang sih ada garansi, tapi kan untuk ngurus garansi untuk user atau pengguna yang tinggal di luar Pulau Jawa itu bakal ribet. Belum ngurus ngirim balik barangnya, terus ada ongkir lagi kan yang harus kita tanggung sendiri, jadi malah keluar duit lagi. Selanjutnya kalau untuk baterai sih menurut saya biasa aja ya, di settingan maksimal seperti tersambung ke smartphone, brightness-nya full, dan semua fitur tetek bengeknya tadi yang aktif, smartwatch ini cuma bisa bertahan paling lama 3 hari lebih. Dan kalau kalian mau lebih long lasting, tinggal diturunin aja brightness-nya ke level yang lebih rendah. Oke kan, mungkin segitu aja review saya untuk Ecom S1 Plus ini. Dan kalau aja touchscreen-nya aman dan lancar jaya ya, mungkin smartwatch ini bakal jadi smartwatch favorit saya. Karena dari segi look udah good looking, tapi sayang touchscreen-nya agak bermasalah. Terus unit ini juga suka mati sendiri yang jadi ngebuat experience waktu pakai smartwatch ini jadi nggak berasa maksimal. Untuk harga update terakhir dan link pembeliannya kalian bisa cek langsung aja, linknya ada di deskripsi box. Dan seperti biasa, silahkan like video ini jika kalian suka dan silahkan share ke semua akun sosial media kalian jika kalian berkenan. Dan akhir kata, saya Ramadan Febriansyah pamit. Terima kasih yang udah nonton videonya dari awal hingga akhir dan sampai bertemu lagi di video selanjutnya.